selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Virginia Putri yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dalam Sistem Informasi Meteorologi. Pemirsa, penampakan awan yang disebut-sebut sebagai awan gelombang menarik perhatian warga Melabuh Aceh pada 10 Agustus 2020 yang diunggah salah satu akun TikTok. Tak hanya kagum dengan formasinya yang jarang terjadi, muncul juga kekhawatiran warga bahwa akan segera terjadi bencana susulan akibat kehadirannya awan ini. Lalu, benarkah awan gelombang yang memiliki nama awan Arcus ini pertanda bahwa akan muncul bencana lain seperti gempa, tsunami, bahkan hal-hal mistis lainnya? Berikut penjelasan dari rekan saya, mahasiswa S1 Meteorologi, Aulia Rahma Effendi. Pada Aulia. Baik, perlu diketahui bahwa keberadaan awan ini murni merupakan fenomena pembentukan awan yang terjadi karena adanya kondisi dinamika atmosfer tertentu dan tidak berkaitan dengan adanya potensi gempa bumi, tsunami, maupun hal-hal mistis lainnya. Secara ilmiah, dalam dunia meteorologi, fenomena ini disebut dengan awan Arcus. Awan ini biasanya muncul sebagai awan aksesoris dari sebuah cumulonimbus. Awan ini memiliki tinggi dasar awan yang rendah serta formasi pembentukannya memanjang horizontal seperti gelombang. Jadi, jika awan cumulonimbus proses pembentukannya vertikal ke atas, awan Arcus sendiri proses pembentukannya memanjang secara horizontal. Salah satu fenomena yang menyebabkan kejadian ini adalah adanya angin laut dalam skala yang luas. Cara lebih jelas, begini proses pembentukannya. Pertama-tama, terbentuklah awan cumulonimbus. Pada awan cumulonimbus, umumnya akan terjadi aliran udara turun atau downdraft. Udara turun bersifat dingin dan tersebar merata secara cepat di permukaan tanah, sehingga mendorong udara lembab dan hangat naik mengikuti arus updraft. Udara hangat ini ada yang masuk ke dalam awan cumulonimbus dan ada juga yang berkondensasi membentuk shower cloud di luar awan cumulonimbus. Aliran udara hangat yang masuk ke dalam awan cumulonimbus akan menjadi suplai energi yang membuat awan cumulonimbus akan semakin besar dan matang selama masih terdapat pasokan udara hangat dan lembab dari permukaan. Adapun udara hangat yang naik dan kemudian berkondensasi sebagai shower cloud akan membuat awan aksesoris atau awan penyerta cumulonimbus. Selanjutnya, dengan perbedaan kecepatan angin pada lapisan dekat awan dan di permukaan yang cukup tinggi, maka akan mendorong shower cloud tersebut menjadi kolom horizontal yang tumbuh memanjang. Inilah yang disebut dengan fenomena awan Arcus. Kemunculan awan Arcus bisa menjadi pertanda akan adanya potensi hujan dengan intensitas yang lebat, kemudian juga disertai dengan angin kencang serta kilat dan petir. Awan Arcus ini juga bisa menyebabkan terjadinya angin puting beliung dan hujan es. Demikianlah penjelasan mengenai proses pembentukan dan dampak yang ditimbulkan dari fenomena awan Arcus. Saya kembalikan kepada Putri. Baik, terima kasih Aulia atas penjelasannya dan demikianlah penjelasan mengenai fenomena awan Arcus. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, maka dihimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu berhati-hati dan waspada apabila fenomena ini terjadi. Karena potensi bahaya yang ditimbulkan oleh fenomena ini cukup berbahaya dan cukup besar, terutama akan menimbulkan hujan deras, angin kencang, angin puting beliung, bahkan hujan es. Himbauan ini juga ditujukan kepada para nelayan untuk selalu berhati-hati dan sebisa mungkin menghindari aktivitas melaut apabila fenomena ini terjadi. Sudah sangat jelas bahwa fenomena awan Arcus ini murni adalah sebuah fenomena meteorologi dan tidak ada sangkut pautnya terhadap bencana lain seperti gempa bumi dan tsunami, bahkan hal-hal mistis pun. Semoga kita semua dapat terlindung dari informasi hoax dan disinformasi yang beredar di sosial media. Bijaklah dalam menerima dan menyebarkan informasi. Sekian, terima kasih.